jangan sedih, ini bahasa Indonesia full, tapi cuma logatnya aja dikasih Batak ya Pak ya. Warna lokalnya Emang kau pikir Iya. kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia. Kadang Mak. orang belajar itu nggak harus mengalami sendiri semua, tapi kadang-kadang harus mengalami dari sebuah tontonan atau suatu bacaan. Dan menurut aku film ini penting karena ini kental dengan kearifan lokal gitu. Dan Indonesia sangat luas, sangat beragam banget kulturnya gitu kan. Mak. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Halo Sobat Ngopi Asik, kembali lagi bersama gua dan Bro Ali di acara Ngopi Asik. Dan kali ini kita mau ngebahas film yang lagi viral banget, yang kebetulan baru kemarin banget rilis dan gua tonton. Namanya itu adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, Ngeri-Ngeri Sedap ini merupakan film dari karyanya Bene ya Pak ya. Dan beberapa waktu lalu saya mendapat rekomendasi dari teman gitu. Oh ya? Katanya ini Kalau gua rekomendasi dari lu. untuk produsernya Ngeri Sedap harusnya berterima kasih sama gue. Gue rekomendasi. Nah, kemarin di mana sih Pak kesan Bapak setelah nonton Ngeri Sedap dari rekomendasi dari saya ini? Iya, walaupun waktu itu aku nontonnya udah agak malam ya, Capek ya. Tapi menurut aku happy gitu nonton itu. Karena apa ya? Ternyata Indonesia itu kaya dengan kearifan lokal gitu. Dan mungkin karena aku orang Jawa terus kemudian diperlihatkan kepada suasana yang berbeda, aku senang gitu loh. Kayak merasa aku dituntun kepada sebuah Budaya baru. ya kultur baru di sana gitu. Jadi traveling secara tidak langsung, walaupun itu hanya sebuah pengalaman tontonan ya, tapi menurut gue asik dimana aku bisa melihat misalnya apa ya, kulinernya di sana kita apa, terus kulturnya gitu ya. Apalagi kita masuk ke dalam ruang sempit bernama keluarga, ada problematika yang mungkin sama seperti di sini, tapi dipecahkan kemudian diambil dari sudut pandang kultur di sana. Itu kan menarik ya kan? Menarik. Jadi aku oh iya ternyata ada ini gitu. Artinya menurut aku film ini ya cukup ini buat orang yang nggak tahu kultur di sana ada suatu informasi baru gitu loh. Ilmu-ilmu baru mengenai adat-adat Batak gitu ya. Dan juga tapi menurut saya setelah saya nonton film ini juga masalah yang terjadi di keluarga Batak itu bukan hanya terjadi di keluarga Batak aja, tapi di keluarga-keluarga lain juga biasanya terjadi juga kan Pak. Betul. Misalnya dari suku Jawa nikah dengan suku lain, itu kan kadang juga untuk orang tua yang masih berpikirannya masih ke dalam adat-adat banget, itu kan agak sedikit nyimpang gitu kan. Sama juga kayak si Gabe, dia kan di sekolahan bapaknya lulusan hukum, tapi dia kerjanya malah jadi pelawak. Nah itu kan jadi konflik yang mungkin terjadi. Mungkin ini ya betul juga ya, artinya dia mencoba maksudnya kemauan orang tuh apa sih, tapi kemudian anaknya punya pilihan-pilihan yang lain. Itu konflik yang biasanya terjadi juga, bukan cuma di Batak. Kayak misalnya pilihan dia pengen lebih senang merantau, tapi orang tua pengennya kumpul bareng. Kalau gitu. Istilahnya orang zaman dulu kan mangan orang mangan kumpul gitu ya. Iya, tapi sekarang kan itu udah berbeda. Kumpul orang kumpul mangan gitu. Kumpul nggak kumpul makan gitu. Kayak gitu. Cuma ya memang bagus ya, artinya kalau memang tadinya orang tua memandang semua itu dari sudut pandang dia yang dulu idealnya, dia pengennya seperti ini sih anak-anak aku nih ya, seperti apa, tapi pada akhirnya kan film ini juga mengambil sudut pandang yang berbeda, yang akhirnya ada perubahan cara berpikir gitu, cara pandang si orang tua itu yang akhirnya menemukan titik temu lah gitu. Itu menurut aku bagus gitu, punya keberhasilan, ada goal lah, ada goalnya. Iya. Kayak kata-kata benar tadi kata Pali kan itu sempat dikutip sama si Tika kan, namanya Domu, bilang katanya kalau jadi orang tua itu nggak ada tamatnya, harus terus belajar gitu kan. Jadi bener banget, itu buat para orang tua di sana mendapat ilmu baru juga ya Pak ya. Iya, maksudnya ini ya, maksudnya artinya dialognya bukan sembarang dialog juga ya, banyak kayak itu bapak-bapak yang salah satu pemeran yang bapaknya si saat itu ya yang jadi ininya orang tua ya, itu juga bagus, maksudnya kayak urup itu menyala, artinya kita juga harus menjadi terang, cahaya, memberikan cahaya kepada orang lain.
membagikan kemanfaatan kepada orang lain itu kan maksudnya hal kecil, kearifan apa ya, kekayaan kearifan lokal dalam bentuk literasi yang disampaikan juga gitu. Artinya film ini maksudnya ya lokal banget, maksudnya kental dengan kultur yang ada di Indonesia gitu loh. Maksudnya kalau kita bicara tadi ada adat Bataknya, terus di sini juga ketika si Sahat merantau ada adat Jawa yang disampaikan juga, kental gitu. Dan saya pikir bagus, harus banyak film-film yang mengeksplorasi kearifan lokal. Harus sih. Harus. Ternyata si Benny yang mau meranin si Sahat, cuma si Benny ini nggak bisa acting, jadi kurang acting gitu ya. Jadi kayak diganti aja deh sama si Indra Jegel jadinya. Nah, terus kalau si Domu itu merupakan pribadinya karena dia dulu pernah pacaran sama orang yang beda suku juga. Jadi mungkin jadi lebih asik ya. Lebih mendalami perannya sih mungkin apa ya. Tapi ya memang lebih gampang sih kalau meminjam pengalaman pribadi untuk dimasukkan kepada suatu acting gitu ya. Ya mungkin lebih mungkin juga mungkin bukan ini ya. Artinya itu sudah sesuatu yang terkonsep, terpilihkan ketika bikin skrip ini. Kita harus nyari orang yang kayak gini biar mungkin menyampaikannya juga mungkin lebih natural gitu loh, lebih dalam gitu. Tapi ada hal yang berbeda juga nggak sih, kayak lu gimmick-gimmick atau mungkin apa ya, punchline dalam film ini gimana menurut lu? Gue sih agak terhibur beberapa hal ya. Banyak sih ya buat saya terhibur dari awal sampai akhir. Yang bikin saya percaya itu waktu si Gema itu berdoa ya. Yang bapaknya itu kan sebenarnya bapaknya acting kan sama teman anak-anaknya kalau dia pengen cerai sama mamanya. Terus si Gema ini berdoa supaya bapaknya ini percaya kalau makanan ini nggak membunuh dia. Jadi itu pecah sih menurut saya. Dia berdoa padahal bapaknya itu sebenarnya bercanda. Tapi mungkin banyak juga ya, kadang-kadang humor itu, sense of humor itu kadang-kadang ada lokal juga. Maksudnya untuk sebagian orang nggak lucu. Iya benar. Tapi untuk sebagian lain nggak lucu gitu. Cuma kalau kemarin banyak hal yang mungkin apa ya sifatnya universal. Maksudnya semua orang yang pun ikut ketawa gitu ya. Lu dulu masih bisa pokoknya sekarang udah ini gitu ya. Ini gitu. Aku juga ketawa di situ. Tapi maksudnya ya ceplos-ceplos aja gitu loh. Kayak gitu. Bener, dan juga nggak terlalu berlebihan gitu, nggak semuanya lucu. Ada juga sisi-sisi yang menyentuh juga kan Pak. Ada scene-scene yang bikin kita nangis, yang menyentuh sisi melankolis kita gitu. Kayak scene-nya si Sarma. Nah, menurut saya scene Sarma ini merupakan scene paling klimaks yang ada di film ini. Karena dia pas banget Pak. Jadi di awal kita dibikin kayak ketawa abis, terus kayak di akhir-akhir kita kayak dibikin kok gini ceritanya, jadi kayak dibawa roller coaster gitu, jadi dibawa terus emosi kita dibawa sama film ini. Dan di klimaksnya itu bikin saya pecah banget sih. Ini film, menurut saya ini film kedua saya yang bikin saya nangis, dan ini yang terbaik sih. Kalau menurut Pak Ali, scene yang terbaik dari film ini tuh scene apa sih? Bro Ali. Banyak ya, maksudnya ada beberapa scene yang memang aku juga cukup terkesima ya, artinya kayak yang bapaknya mulai beracting, terus si Sarma itu kemudian nelfon abang-abangnya gitu. Terus juga scene-scene yang mungkin tanpa dialog kayak mengeksplorasi pasar di sana. Terus ada tarian daerah, terus jalan-jalan ke Danau Toba gitu. Itu ada shot-shot penting yang menurut aku membuat saya semakin betah untuk nonton film ini gitu. Terlepas bahwa ada drama-drama kehidupan di sana tadi ya. Terus ngomongin Sarma itu juga dia ada jumping ekspresi yang menurut aku bagus gitu. Misalnya dia habis tersenyum tadinya, tiba-tiba diprank sama bapaknya langsung benar-benar nangis. Itu kan maksudnya something gitu loh. Untuk apa ya, aku belum terlalu mengenal pemerannya juga, maksudnya nggak terlalu familiar. Malah yang familiar kan kayak Indah. Indah Kumar. Indah siapa tuh ya? Itu lebih familiar, tapi yang ini aku melihat itu asik gitu. Ya sejauh ini udah oke lah ya Pak, untuk seorang komika dia bisa buat film yang sebagus ini, dan karakternya juga case-nya juga bukan dari aktor ya Pak ya, dari komika udah lumayan bagus ya sih Pak. Menurut Bro Ali.
ya bagus lah. Bagus, apalagi ya. udah masuk ke bioskop pasti udah bagus ya. Tapi sekali lagi bahwa maksudnya kadang-kadang kayak apalagi katanya ini film yang udah direncanakan udah agak lama ya. Jadi ini memang si mungkin bandnya juga udah pengen menyampaikan kegelisahan atau pesan ini bahwa ini gua harus ungkapkan dalam media film nih gitu. Artinya kadang-kadang terlepas bahwa nanti secara teknisnya seperti apa, kadang-kadang sesuatu yang memang dari dalam itu sampai juga. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati juga. Bener, banyak tuh captionnya yang dibuat dari hati akan sampai ke hati. Ada ya? Gitu. Enggak, di caption itu orang kalau Iya. Seorang seniman atau seorang filmmaker kan harus seperti itu. Dia harus menyampaikan itu dari hati dari dia hati. dan akan sampai ke hati kita. Film adalah sebuah kejujuran yang dia sampaikan gitu. Ya, benar Pak. Dan juga dari sampai detik tadi saya cek ternyata penontonnya itu udah di hari keempat udah sampai 200 ribuan. Udah lumayan lah ya, perfilman Indonesia sekarang udah mulai bangkit ya Pak ya. Iya betul. Kalau kemarin kan waktu pandemi tenggelam banget ya. Tenggelam banget, jadi orang dikit. Sekarang kayaknya udah mulai menggeliat lah ya. Maksudnya ya waktu kemarin ratusan ribu ada mungkin di bawah ratusan ribu juga. Atau bahkan mungkin ditunda-tunda tayangnya gitu, atau mungkin ya udah terlanjur lah tayang aja. Ya, apa enggak di platform aja di bioskop online kan ya Pak ya. Tapi sekarang kayaknya ya lumayan lah ya, bahkan kemarin ada film sebelumnya juga udah 9 juta ya. Iya. Film yang horor itu udah 9 juta. Nah, semoga perfilman Indonesia makin bagus lagi, makin bangkit lagi ya Pak, kayak film-film yang barusan kita tonton. Dan buat kalian yang mungkin belum tonton Ngeri-Ngeri Sedap, kami berdua itu ngerekomendasiin banget untuk kalian tonton karena ini filmnya mendidik juga menghibur juga. Benar gak bro? Betul. Ya maksudnya memang itu salah satu unsur ya, mendidik, menghibur atau mungkin apa yang lagi ada informasi baru ada sebagainya. Tapi aku pikir banyak lah, apalagi ini kan masalah problematika keluarga itu kan berarti semua orang ya, permasalahan semua universal orang. Ya, Maksudnya semua orang mengalami hal itu gitu, atau mungkin orang yang belum mengalami pun jadi belajar jadi tahu. Suatu ketika saya seperti ini. Benar. Gitu. Itu juga bagus gitu. Kalau Bro Ali dari sisi visualnya itu gimana? Untuk film ini ya, visual itu gimana caranya bercerita secara gambar dan itu sampai gitu. Artinya ketika dialog itu nggak ada, orang jadi bisa menerka bahwa ini bercerita tentang apa gitu. Ya kayak tadi tentang keluarga, mungkin memperlihatkan suatu pemandangan di sana gitu, terus ada pasar dan sebagainya, itu sangat mendukung, maksudnya yang cukup berkontribusi juga dalam membangun cerita ini gitu. Terus mungkin kalau secara teknis dan sebagainya ya memang mereka udah profesional juga ya, tapi memang ya ada pilihan-pilihan tertentu yang memang terkadang sesuai kebutuhan cerita itu gitu. Mungkin mereka nggak menggunakan kamera yang berputar-putar atau apa gitu, cukup secukupnya aja gitu. Menurut aku sih cukup ya, aku menikmati transisi yang disajikan, menikmati mungkin angle yang mereka pilih gitu ya untuk menggambarkan film ini. Kayak misalnya ada suatu, aku merasa bahwa ketika dalam sebuah ruangan kok terlalu sempit, apakah mungkin pilihan lensanya atau mungkin jarak tembaknya yang kurang jauh. Aku pikir bukan seperti itu pilihan konsep gitu loh. Kadang memang pengen menunjukkan bahwa ya dalam sebuah ruang yang kecil ini mereka bercerita tentang dunia yang lebih luas, tentang isu yang lebih luas, isu yang lebih universal gitu ya. Atau kalau lu tahu tuh ada satu scene yang misalnya dia masuk ke sebuah perbincangan di keluarga, kemudian dia menjauh lewat sebuah jendela. Oh, yang ending. Entah ending atau apa ya, kan ada kayak gitu tuh. Itu menunjukkan bahwa itu ruang privasi yang orang lain nggak perlu tahu. Kayak gitu. Nah, benar. Itu mereka pasti udah menggunakan teknis yang benar gitu loh. Pilihan-pilihan yang tepat untuk menyampaikan pesan itu. Gitu. Menurut aku sih cukup dan bisa dinikmati gitu sampai akhir. Aku juga suka yang dia visual ngambil danau-danau yang sampai suara-suaranya pun gitu memanjakan banget Pak, kayak dari atas yang dia jalan kaki, terus yang mau rumahnya itu kan ada danau-danau tuh. Itu jadi saya ingat tuh berarti
Danau Toba itu udah bagus banget sekarang ya, udah maju gitu kan. Saya udah mungkin sebenarnya cerita tentang Danau Toba banyak juga ya, maksudnya orang foto gitu apa memvideokan itu ya, tapi mungkin dalam yang apa sinematografi yang mungkin tepat atau alat-alat yang bagus ya jarang. Iya jarang gitu. Terus itu ya aku suka juga suasana malam di sana ya. Iya. Kayak orang-orang yang lagi nongkrong gitu. Lagi minum tuak, itu tuh namanya tuak Pak kalau di sana tuh. Oh gitu. Versi alkoholnya gitu, kayak mabuk-mabuknya tuh di situ. Gitu. Aku pikir susu jahe itu. Kalau susu jahe mungkin di warkop kali ya. Iya. Kalau itu namanya lapo. Lapo. Jadi, Oh, ya. gitu. Terus kalau menurut Bro Ali, dari setiap karakter itu apakah mereka sudah pas gitu porsinya masing-masing, atau menurut Ali ada yang sedikit berlebihan atau ada yang kurang gitu? Iya. Ini sebenarnya kalau bukan orang dari daerah sana ya mungkin agak sulit untuk dialektikanya. Iya, logatnya walaupun lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin ini juga suatu pilihan-pilihan yang oleh mungkin dari direkturnya untuk siapa sih yang cocok untuk memerankan ini, karena itu ya memang susah kan dialognya, kan butuh apa ya, mungkin kalau orang yang nggak biasa butuh waktu lah untuk mempelajari itu. Katakanlah ya Indah mungkin ya di situ sebagai orang dalam kultur yang lain gitu loh, jadi dia tidak kental dengan dialog. Tikanya kayak bapak pos yang orang Jawa ya mungkin dia dari orang yang memahami itu, tapi sangat tidak mungkin juga bahwa dia pakai orang yang memang di semua hal bisa gitu, maksudnya menggunakan dialektika kultur lain bisa kayak gitu. Dan menurut aku sih film ini bagus ya, maksudnya walaupun pakai dialektika Batak kental juga, walaupun mungkin ada beberapa ya aku melihat kayaknya kok kurang gitu loh. Apalagi mungkin kata beberapa pemeran kan bukan tumbuh kembang di sana sekalian, paling mungkin ada keturunan dari sana atau apa gitu. Kayak Mama Domu itu kan memang buru Batak, tapi dia lahir di Jakarta, jadi mungkin tidak selalu sering mendengar logat-logat Batak, jadi kayak lebih ke bahasa Indonesia sehari-hari, jadi dia kayak memaksakan jatuhnya sih. Ada ya, tapi overall sih kayak asik, jadi nggak terlalu kayak kelihatan banget gitu. Yang penting ada lah gitu kan. Nah, menurut aku juga udah bagus sih. Biasanya kan kalau film-film Batak orang ngira kalau film ini jadinya kayak full Batak, bahasa Batak kan. Orang jadi ngiranya kayak masa nonton gitu. Tapi buat teman-teman jangan sedih, ini bahasa Indonesia full, tapi cuma logatnya aja dikasih Batak ya Pak ya. Warna lokalnya masih terasa. Iya, jadi walaupun kita bisa menikmati tetap bisa dalam segala kultur teman-teman yang mungkin di luar Batak masih bisa nikmatin ini karena nggak ada bahasa Bataknya sama sekali. Mungkin ada di nyanyian ya. Kalau nyanyian emang wajar karena wajar itu, ya, tinggal di sana gitu. Atau kan beberapa mungkin ini bahasa lokal yang mungkin khas apa gitu, nama misalnya apa masih tetap menggunakan nama. Iya benar, kalau nama. Jadi unsur kelokalan itu juga nggak hilang. Tetap mewarnai film ini kental, tapi bisa dinikmati dalam semua bahasa yang orang Indonesia ya. Iya, maksud aku biar orang-orang nggak skeptis gitu, ini harus orang Batak yang ngomong. Nggak juga. Gitu. Betul. Nah, kalau menurut gue gitu ya, ini film itu udah worth it banget di tahun ini untuk ditonton buat teman-teman, karena ini film nggak cuma menghibur tapi juga memberikan ilmu-ilmu baru, mendidik kita juga bagaimana keluarga itu seharusnya jadi tempat kita buat pulang gitu kan, bukan cuma yang tadinya pulang itu adalah keluarga, jadi pulang itu malah kerja gitu kan ya. Jadi banyak sih sisi positif yang diambil dari film ini. Tapi menurut Bro Ali, apa pesan yang Bro Ali boleh terima dan worth it gak sih film ini? Iya, jadi bagus sih, sesuai dengan aku sama di awal juga kan, bahwa film ini juga mengandung isu yang universal yang semua orang bisa mengalami, kayak isu problematika keluarga itu ya. Terus tapi dilihat dari sudut pandang kultur tertentu ya. Nanti menurut aku menarik bahwa orang juga kadang orang belajar itu nggak harus mengalami sendiri semua, tapi kadang-kadang harus mengalami dari sebuah tontonan atau suatu bacaan. Dan menurut aku film ini penting karena ini kental dengan kearifan lokal gitu. Dan Indonesia sangat luas, sangat beragam banget kulturnya gitu. Dan kita sebagai orang yang tumbuh besar di Indonesia harus
bangga dong punya banyak kekayaan semacam itu gitu loh. Dan kalau itu karifan lokal ya tentu bukan hanya sekedar makanan atau mungkin tempat wisatanya, tapi mungkin lebih ke arah sosialnya di sana kayak gitu. Menurut aku ya jangan sungkan untuk datang ke bioskop untuk nonton film ini sih ya. Worth it lah ya Ya, Bapak ya. Pokoknya dukung terus film Indonesia teman-teman, karena ini film bagus banget dan menurut kami berdua ini udah worth it. Ini udah bagus untuk ditonton di saat-saat seperti ini ya Pak ya. Siap. Oke, itu dia video dari Ngopi Asik kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, share, dan like ke teman-teman. Dan juga tungguin video-video Ngopi Asik selanjutnya. Sebetulnya kita bisa nge-review film Jurassic World atau Gatot Kaca. Ya. Bisa keluar. Oke, Tapi teman-teman. ada yang lain lagi ya kayaknya ya. Ada yang lain lagi. Karena kayaknya ini mulai bermunculan film-film Film bagus. bagus. Indonesia terlebih ya Pak ya, harus kita review. Oke, itu dia. See you next video. Bye. 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 Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan?